Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghurril muhajjalin wa qa'idil mujahidin nabiyyina qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan membongkar salah satu rahasia dari setan, terutama terkait dengan sihir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, bahwa sesungguhnya sihir pun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi ayat potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 102 yang saya tadi kutip di awal, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi siapapun bisa terkena sihir, ya. Termasuk orang-orang yang dari ayat ini dan berdasarkan pengalaman pun orang yang beriman pun bisa saja, kalau memang Allah menghendaki terkena sihir, maka dia akan terkena. Nah, tetapi biasanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu ditolong oleh Allah, ya, ditolong oleh Allah, dan Allah sudah bukakan rahasia-rahasia, diberitahukan kita baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi bagaimana cara menghadapi sihir. Oleh karena itu di dalam Al-Quran pun Allah menegaskan, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Jadi sesungguhnya pada prinsipnya sihir itu sangatlah lemah dan dia tidak akan bisa unggul apabila kita bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang bertakwa, kita harus meyakini bahwa sihir itu sangatlah lemah dimanapun dia berada, ya, dan dia tidak akan pernah bisa menang melawan petunjuk dari Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu seringkali di Nusantara ini, di negeri kita ini terkenal dengan berbagai macam bentuk sihir, ya. Ada sihir sihir penyakit, ada yang disebut dengan sihir maril. Nah, sihir maril ini sakit yang berkepanjangan, yang berobat tidak sembuh-sembuh, ya, bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya, tidak sembuh-sembuh. Nah, itu sekalinya minum obat hilang sesaat dan muncul lagi dan seterusnya. Atau gatal yang menahun tidak sembuh-sembuh, atau penyakitnya tidak terdeteksi oleh dokter secara medis. Ada sihir pengasihan atau pelet, ya. Ada pesugihan, yaitu untuk kekayaan dan lain sebagainya. Ada sihir menutup usaha, ada lagi sihir, ya, yang disebut dengan merusak rumah tangga, sihir tahrim, memisahkan pasangan suami istri dan seterusnya. Nah, semua ini sudah bisa dipastikan bahwa pelaku atau amaliyah sihir ini adalah berasal dari setan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu
walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yu'allimuna an-nasa sihra. Nah, oleh karena itu sihir adalah sesuatu yang ciri-cirinya ada dia tidak jelas ya, sebab musababnya secara zahir tapi terjadi atau nyata, atau sebaliknya sebabnya jelas tapi natijahnya atau hasilnya itu tidak jelas. Nah, lalu bagaimana kita bersikap ya atas fenomena yang masih sangat marak di masyarakat kita ya, dan hampir di berbagai daerah di Nusantara ini cukup familiar ya berbagai sihir tersebut, dan saya bisa pastikan bahwa semua sihir itu adalah berasal dari setan dan merupakan tipu daya. Ada yang mengatakan, bagaimana Pak Ustadz dengan sihir putih? Ya sama saja ya, pada hakikatnya itu adalah sihir. Nah, cuma lebih berbahayanya lagi sihir putih ini adalah mencampurkan antara hak dan yang batil. Jadi dikutip Al-Qur'annya tapi dicampur dengan yang lain yang Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengajarkan. Contoh misalnya ilmu gendam Al-Fatihah setengah, gitu kan. Buat apa kita mengamalkan setengah dari Al-Fatihah dengan tujuan tertentu untuk ilmu gendam itu? Ya baca Al-Quran sebagaimana, baca Al-Fatihah sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, dan kita membaca surat Al-Fatihah itu di setiap rakaat sholat merupakan rukun, seperti itu. Atau membaca kulhu dibolak-balik, jadi yang tadinya ayat pertama jadi ayat terakhir ya, atau amal-amal lain itu disebut dengan banyak yang justru salah kaprah meyakini itu sebagai sihir putih ya. Jadi itu sihir putih ini menurut saya lebih berbahaya ya, maksudnya lebih berbahaya bukan dari sisi aspek itunya ya, tapi berbahaya secara akidah ya, karena dia mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Seperti misalnya praktek-praktek wafak ya, di situ ditulis potongan ayat suci Al-Quran, asma Allah, Rasulullah atau para sahabat, tapi campur dengan simbol-simbol yang tentu itu dimanfaatkan oleh jin sebagai tipu dayanya, seperti misalnya simbol bintang, simbol tanda tanya terbalik, garis-garis seperti tanda pagar ya. Kalau kita di keyboard handphone itu ada tanda pagar, nah itu ternyata dari dulu sudah dipakai oleh orang-orang yang membuat wafak ya. Nah seperti itu ya, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan dan tidak pernah ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan membuat wafak. Nah, jadi ini hati-hati ya, hati-hati baik itu sihir hitam maupun sihir putih, tentu harus kita jauhi ya, agar akidah kita tetap terjaga ya, akidah kita tetap lurus, akidah kita tetap bersih dari segala kesyirikan dan khurafat. Lalu bagaimana dengan ilmu tanjim atau nujum ya. Nujum itu ilmu perbintangan ya, ilmu perbintangan yang ilmu perbintangan ini atau nujum ini terbagi dua ya, ada yang disebut dengan tasyir dan ada taktir. Nah, kalau tasyir ini ilmu perbintangan ya, atau disebut dengan astronomi. Nah, tentu kalau untuk tasyir ini dibolehkan karena itu digunakan untuk memberikan seperti menentukan awal bulan ya. Itu sebutnya ilmu tasyir atau astronomi, atau
menentukan posisi dan sebagainya. Ya. Yang tidak boleh adalah takdir. Nah, takdir ini adalah ilmu-ilmu tentang waktu-waktu tertentu, ya, posisi-posisi tertentu yang itu atau sering dikenal oleh masyarakat umum itu sebagai zodiak. Kalau zodiak itu kan ya, yang internasionalnya lah ya. Jadi apa lebih bukan lebih, bahkan hampir seluruhnya itu penuh dengan zon. Nah, persangkaan-persangkaan yang tidak ada dasarnya. Nah, sayangnya itu banyak diyakini juga, banyak dipercaya. Nah, ini yang tidak boleh, takdir. Sementara tasyir adalah ilmu astronomi untuk menentukan misalnya menentukan awal bulan atau awal tahun gitu ya, atau posisi koordinat dan sebagainya. Nah, tentu untuk yang tasyir ini dibolehkan karena di situ betul-betul hanya menggunakan fenomena alam, ya. Sementara takdir, nah ini justru lebih banyak pada zonnya. Nah, sementara itu pasti zon itu berasalnya dari setan. Nah, seperti misalnya si fulan hari baiknya, kemudian nikahnya tanggal sekian bagusnya dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan ilmu takdir. Nah, itu tentu saja tidak dibolehkan. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati ya, berhati-hati. Dan kadang seringkali campur aduk antara hak dan yang batil itu seperti tadi ya, takdir itu kadang-kadang yang melakukannya justru yang dipandang oleh masyarakat sebagai seorang ustadz atau seorang kiai. Begitu juga dengan pembuatan rajah atau wafak ya. Jadi justru yang banyak melakukan itu yang dipandang oleh masyarakat kebanyakan sebagai ustadz ya, atau tokoh agama lah begitu. Nah, dan saya bisa pastikan bahwa ketika kita mempercayai wafak ya, wafak di mana di situ campur aduk antara yang hak yaitu Al-Quranul Karim, kemudian asma-asma Allah, kemudian asma Nabi, nama-nama sahabat dan sebagainya, tapi dicampur di situ ada simbol-simbol ya, simbol-simbol yang merupakan nantinya akan dimanfaatkan oleh setan, sebagai tipu daya. Hati-hati, tipu daya setan itu justru yang jauh lebih berbahaya adalah ketika kita menganggapnya itu sebagai suatu amalan yang dikategorikan ibadah atau kebaikan. Jadi setan bukan hanya mengajak kita kepada perbuatan yang buruk, tapi tipu daya setan justru digunakan seringkali dengan amalan-amalan yang dipandang sebagai ibadah. Nah, ikhwatillah rahman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surat Jin ya, di dalam surat Jin ayat 6, di dalam surat Jin ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya jin itu melakukan sesuatu itu karena sebelumnya manusia itu memberikan peluang ya, seperti dalam surat Jin ayat 6 itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bayangkan, oleh karena itu jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang disukai oleh jin atau memancing setan untuk memanfaatkan sehingga manusia semakin tersesat. Contoh misalnya gangguan masdul jalb wa tahdir, itu dikarenakan ada sesuatu yang disukai. Contoh misalnya di dalam rumah kita ada patung, atau orang tersebut memiliki kebiasaan nyuguh di waktu-waktu tertentu, atau dia meyakini tempat
suatu tempat ini ada penunggunya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dia tidak memberikan sesajen, maka dia meyakini akan ada suatu kecelakaan, musibah dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya jin tidak punya maksud untuk mengganggu dan sebagainya, justru dengan dilakukan seperti itu malah akhirnya semakin menjadi-jadi dan dimanfaatkan, sehingga betul-betul ketika misalnya orang itu tidak memberikan sajen, maka jin itu akan berusaha untuk menunjukkan bahwa untuk minta agar masyarakat atau orang tersebut memberikan sajen. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, jangan sampai wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Jadi dikarenakan ada seorang laki-laki ya dari kalangan manusia itu meminta bantuan kepada jin laki-laki, fazaduhum rahaqa. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan rohako di situ ada 3 bentuk ya. Bisa dalam bentuk ketakutan, jadi setan membuat manusia menjadi ketakutan. Ya, dengan yang kedua bisa juga dengan teror. Dengan teror, ya, seperti itu ya. Dan yang ketiga akhirnya membuat kepanikan. Nah, oleh karena itu jangan dimulai ya, jangan memancing ya satu barang atau perbuatan yang justru itu akan mengundang atau disukai oleh setan. Misalnya ada pusaka, kemudian diyakini bahwa kalau tidak dimandikan atau kalau tidak diberikan dupa atau wangi tertentu atau kembang tertentu, maka diyakini akan terjadi sesuatu mara bahaya dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu malah fazaduhum rohaqo, maka justru itu akan dimanfaatkan oleh setan ya untuk membuat 3 hal tadi itu. Pertama ketakutan, yang kedua bisa jadi dibuat diteror, yang ketiga kepanikan. Nah, oleh karena itu masyarakat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita menjaga akidah, dan kita harus menuntut agama ini, harus menuntut ilmu agama ini dengan ilmu yang murni ya, yang tanpa tercampur aduk dengan kesyirikan maupun khurafat. Jadi apakah itu sihir hitam dan sihir putih, itu kedua-duanya tentu tidak sesuai dengan syariat Islam, karena kita hanya diajarkan ya untuk sepenuhnya tawakal kepada Allah. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita doa-doa yang sudah sangat lengkap ya, yang sangat lengkap. Apapun permintaan kita sudah diajarkan doanya. Nah, yakinlah dengan doa itu dan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi oleh Allah. Nah, sehingga akidah kita terjaga, akidah kita murni, akidah kita bersih dari kesyirikan dan khurafat. Nah, ikhwafillah, kali ini penjelasan saya tentang salah satu rahasia yang disukai oleh setan ya, agar kita terhindar. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.